Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, di video kali ini kita akan membahas terkait riset yang berkembang dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi ada beberapa riset atau penelitian yang bisa teman-teman lakukan terkait kemajuan teknologi berkembang. Ya. Jadi apa itu riset? Riset itu sebenarnya proses yang dilakukan secara sistematis, gitu ya. Dilakukan secara sistematis alias terencana, gitu ya. Jadi sebuah proses yang teman-teman lakukan itu sudah terencana, itu riset, gitu ya. Ya, dengan tujuan ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, jadi dia sistematis terencana, tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, lebih paham sama sebenarnya fenomena atau kejadian tertentu, atau sebenarnya kita mencari solusi dari suatu masalah. Ya, biasanya dipakai satu atau lebih metode ilmiah, itu riset. Ya. Terus sebenarnya riset ini buat apa gitu ya? Buat apa sebenarnya riset ini? Ya, jadi sebenarnya selain mencari tahu apa yang terjadi, ya, sebenarnya juga kita pengen mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kemudian bagaimana prosesnya bisa terjadi. Gitu ya. Dan yang paling penting, ya, bagaimana pengetahuan hasil riset tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Ya, jadi bukan sekedar teori riset ini. Ya, beberapa pertanyaan penting jika untuk teman-teman mahasiswa. Ya, bagaimana caranya sebenarnya kita bisa memulai mengeksplorasi penelitian di bidang teknologi berkembang. Ya, padahal sebenarnya ya bidang teknologi berkembang ini masih belum banyak dilirik orang. Jadi masih sangat sedikit sekali penelitian yang dilakukan di teknologi berkembang. Karena kalau kita bisa masuk ke dalam bidang yang belum banyak dilakukan penelitian atau dijamah orang, ya potensi kontribusi kita ya terhadap penelitian dan pengetahuan baru itu lebih besar, gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi kalau teman-teman lihat gambar yang ada, gitu ya, metodologi for emerging technology research, gitu ya. Jadi bagaimana metode penelitian teknologi berkembang? Ya, konsepnya ini kalau kita perhatikan itu sama seperti lapisan bawang. Nah, jadi untuk mengeksplorasi topik yang baru yang belum banyak dibahas orang, ya ada beberapa pendekatan ya, yang sering disebut dengan ion analogi atau lapisan bawang tadi. Nah, tiap lapisan itu memiliki perannya masing-masing. Ya, yang pertama ya ini core, lapisan paling dalam, core. Ya, apa paling core? Core ini sebenarnya intinya pertanyaan utama. Ya, di bagian paling tengah kita mulai dari pertanyaan riset utama yang mau kita jawab. Ya, di sini kita cari artikel gitu ya, sumber, jurnal, sumber-sumber langsung mungkin ya, ngebahas hal-hal yang ingin kita tanyakan atau ingin kita teliti atau ingin yang kita ketahui secara spesifik. Itu di bagian sini. Kemudian layer 2, topik yang sangat berkaitan, closely related, ya, berkaitan. Jadi kalau belum menemukan jawaban intinya, kita bisa cari bacaan yang masih punya hubungan dekat, gitu ya, sama topik utama kita tadi. Ya, meskipun gitu ya, yang kita cari misalnya tidak dibahas secara langsung, gitu ya. Jadi misalnya metode A dipakai untuk B, ternyata kita tidak menggunakan, kita hanya menggunakan metode A. Dia tidak bahas secara langsung terhadap topik yang kita ingin bahas. Kenapa? Karena ya mungkin tadi di awal kita sebutkan bahwa penelitian di dalam teknologi berkembang ini masih sedikit dijamah dilakukan oleh orang lain. Kemudian layer 3, ya lingkungan, ya environment, ya. Nah, karena kita bisa belajar dari riset yang mirip-mirip tadi, ya sesuai dengan closely related, ya.
riset yang mirip-mirip walaupun beda bidang atau konteksnya. Nah, misalkan gitu ya, teknologi A dan B punya konsep dasar yang mirip, jadi bisa saling belajar. Nah, gitu ya. Yang keempat, outside, lapisan keempat atau layer 4. Ya, ini yang paling luar. Ya, kita bisa membaca literatur yang mungkin konteksnya beda jauh, tapi punya ide atau teori dasar yang bisa dipinjam, katakanlah seperti itu, buat membantu menjelaskan riset kita. Nah, kemudian kenapa sih riset di bidang teknologi berkembang itu sangat penting? Ya, jadi pentingnya riset di bidang teknologi. Kenapa? Ya, dalam dunia yang kalau kita lihat ini serba cepat dalam perkembangan teknologi, ya sebenarnya riset atau penelitian itu menjadi senjata utama buat kita yang tetap relevan atau bisa mengadaptasi sesuatu yang baru. Jadi kalau lihat gambar ini menunjukkan beberapa alasan kenapa riset teknologi berkembang itu penting. Yang pertama, ya, menjawab tantangan zaman yang dinamis. Ya, zaman sekarang itu cepat berubah. Jadi kalau hari ini muncul sebuah teknologi A, besok sudah ada lagi teknologi B yang lebih canggih dari teknologi A. Nah, riset ya bikin kita tidak ketinggalan akan hal itu. Ya, jadi kita bisa mengerti perubahan dan siap dengan solusi atau inovasi yang relevan. Kemudian yang kedua, mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Ya, kalau teman-teman bisa riset atau menghasilkan sesuatu yang baru atau lebih baik, ya otomatis teman-teman punya nilai lebih. Ya, entah itu nanti bisa buat perusahaan, mungkin buat kampus, atau ya kalau sudah bekerja mungkin kontribusinya bisa lebih tinggi buat negara kita sendiri. Ya, jadi inovasi ini bikin kita itu punya daya saing yang kuat dibandingkan oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman nanti membuat riset, katakanlah saat dibuat riset dan dipublikasikan dalam sebuah tempat publikasi yang terakreditasi, ya, artinya teman-teman sudah memiliki nilai jual tersendiri nanti ketika sudah wisuda atau sudah lulus. Ya, kenapa? Karena tidak semua mahasiswa itu melakukan riset, apalagi risetnya tadi yang minim kontribusi dan kita ikut di sana. Ya, jadi kita sudah punya kompetensi dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membentuk regulasi dan kebijakan teknologi. Ya, jadi teknologi berkembang ya kadang lebih cepat daripada aturan yang ada. Ya, makanya riset itu sebenarnya penting buat membantu kebijakan agar mengerti teknologi yang pas, aturan yang pas untuk teknologi tersebut. Ya, tanpa merugikan masyarakat. Nah, gitu ya. Ya, contohnya ya kalau sekarang kita banyak AI ya berarti sebenarnya harusnya sih pemerintah sudah berpikir bagaimana kita membuat regulasi soal AI, data pribadi, misalnya kendaraan otonom, seharusnya sih sudah ada. Kalau kita lihat dulu sepeda listrik tanpa plat TNKB bisa keluar, sekarang sudah ada. Artinya apa? Regulasinya sudah berubah mengikuti zaman teknologi. Ya. Kalau dulu kan kita pernah dengar berita bahwa kendaraan listrik itu nggak bisa ditilang. Nah, kita nggak tahu mungkin regulasi kedepannya itu bisa berubah. Ya, dari yang tanpa awal BG sekarang ada BG. Nanti besok itu regulasinya bisa ditilang juga, jadi sama kayak kendaraan biasa. Yang keempat, menumbuhkan kompetensi. Ya, sebenarnya jadi lewat riset ya kita belajar hal baru untuk mengembangkan skill atau kemampuan. Jadi lebih siap menghadapi tantangan, ya menumbuhkan kompetensi. Ya, khususnya tantangan di dunia kerja atau akademik. Ya, jadi sebenarnya riset ini semacam olahraga otak gitu ya. Jadi kalau kita sering melakukan riset, sering dipakai, artinya apa? Kemampuan atau kompetensi kita semakin kuat. Yang kelima, ya, mendorong teknologi yang etis dan berkelanjutan. Ya. Jadi nggak semua teknologi itu otomatis baik. Jadi tidak semua teknologi itu etis atau baik. Kita butuh riset buat memastikan teknologi yang dikembangkan itu etis. Artinya etis itu tidak merugikan orang lain dan juga ramah lingkungan. Ya, kalau teman-teman sekarang itu namanya green computing, tidak ramah lingkungan atau bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi contohnya misalkan teman-teman bikin teknologi yang yang lagi naik daun sekarang kan hemat energi atau sistem AI. Ya, itu jangka panjangnya sangat sudah terlihat sekali di mana beberapa negara maju
itu sudah mengembangkan AI-nya tersendiri, kayak China itu ada DeepSeek ya. Kemudian teknologi hemat energi itu negara-negara Eropa sedang berlomba untuk menciptakan teknologi hemat energinya. Nah, itu bisa berkelanjutan jangka panjang risetnya. Nah, kemudian kita ada top 8 teknologi yang menggerakkan penelitian ilmiah di 2023. Jadi ada 8 riset, 8 tren teknologi penelitian gitu ya. Ya, yang pertama itu ada open science. Ya, jadi open science ini ya ilmu pengetahuan yang sebenarnya open, terbuka buat semua orang. Jadi bukan cuma ada yang di balik kampus saja atau yang di dunia berbayar. Ya, jadi contohnya platform berbagi data riset yang bisa diakses siapa saja yang kolaborasi ya sama kayak teman-teman mau penelitian datasetnya itu open science. Kemudian ya top kedua itu ada AI. Ya, jadi AI ini makin sering dipakai untuk menganalisa data, ya, mengenali pola sampai memprediksi sesuatu. Ya, misalkan ya, AI yang membantu mengidentifikasi penyakit lewat citra medis atau AI yang membantu bikin skripsi. Nah, itu ya. Mungkin besok-besok ada gitu ya. Tolong buatkan saya sebuah skripsi dengan tema ini dengan total sekian lembar segala macam. Mungkin kalau formnya lengkap besok-besok bisa jadi AI-nya. Ya, kemudian ada advanced computing, ya komputasi tingkat tinggi yang bisa memproses data super besar gitu ya dengan kecepatan yang luar besar. Ya, misalnya untuk memprediksi super iklim itu menggunakan super komputer gitu ya. Kemudian material for research gitu ya, bahan baru yang mendukung penelitian. Gitu ya. Ya, biasanya ini contohnya sih bahan super ringan tapi kuat ya dalam segi kimia. Kemudian sustainability ya penelitian yang fokus pada keberlanjutan energi terbarukan, sebenarnya ini ramah lingkungan, gitu ya. Sebenarnya riset daur ulang, gitu ya, teknologi misalnya pertanian pintar, gitu ya, jadi nyemprot pestisida udah pakai drone segala macam atau bisa memprediksi kata tadi AI kapan masa panennya atau memprediksi daunnya sakit atau sehat itu bisa kan. Kemudian imersif gitu ya. Teknologi yang bikin kita masuk ke dalam pengalaman digital. Contohnya kalau imersif ini kayak VR atau AR. Ya banyak ya VR sudah banyak, kalau AR juga sudah banyak gitu. Jadi teman-teman kalau VR itu virtual, kalau AR itu augmented. Ya, jadi sebenarnya sama-sama di dunia nyata, bedanya yang satu itu virtual, yang satu augmented. Kemudian ada smart device, ya perangkat pintar yang bisa berpikir terhubung ke internet, misalkan wearable health tracker gitu ya untuk men-track kesehatan yang bisa dipantau, misalkan teman-teman sudah sering banyak pakai detak jantung gitu ya, apalagi itu banyak ya sudah banyak smart device. Yang kedelapan ya data processing, ya jadi ngolah data yang paling top 8 gitu ya. Ya, contohnya teman-teman buat dashboard interaktif buat menunjukkan hasil survei atau peta sebaran penyakit itu paling banyak dilakukan orang. Ya, yang menjadi catatan menarik sebenarnya ada total 590, tapi ini top 8 ini 590 startup gitu ya, dan perusahaan teknologi baru yang diteliti buat dapetin tren ya. Jadi ada 920 tren. Jadi ini bukan cuma teori aja. Ya, tapi real di dunia industri ya bahwa ada 590 startup gitu ya, dan perusahaan teknologi baru yang melakukan penelitian gitu ya. Ya, kemudian ya hubungan antara riset di bidang teknologi dan teknologi berkembang. Jadi gini, ya hubungan erat antara riset di bidang teknologi yang terus maju dengan teknologi itu sendiri sebenarnya katakan seperti orang tua. Riset itu orang tua gitu ya. Riset itu memicu lahir orang tua. Teknologinya berkembang gitu ya. Riset memicu lahirnya. Jadi riset ini orang tuanya teknologi berkembang. Jadi bayangkan saja teknologi canggih yang sekarang ada yang kita pakai ini tiba-tiba muncul sebenarnya ya gitu ya. Tiba-tiba booming ini AI gitu ya. Tapi sebenarnya
itu dilahir atau proses itu lahir dari proses riset. AI itu ya, riset. Eksperimen yang panjang dan mendalam. Kita ini kan ujuk-ujuk, wah kita ada AI, tapi sebenarnya ada proses riset yang sangat panjang dan mendalam sekali. Jadi kalau tidak ada riset, jadi AI itu cuma ide aja, konsep aja di atas kertas. Tidak bisa jadi seperti yang teman-teman gunakan saat ini. Gitu ya. Ya kemudian riset mengikuti dan mengembangkan teknologi yang ada. Ya jadi itu bisa menjadi, katakanlah kalau tadi orang tua itu bisa menjadi teman yang setia. Jadi begitu teknologi baru muncul, ya riset nggak berhenti di situ saja. Ya, justru riset terus mengikuti dan mengembangkan teknologinya supaya lebih baik, lebih baik, lebih oke, gitu, lebih canggih. Ya, caranya bagaimana? Ya dibikin lagi lebih efisien. Ya. Kemudian lebih murah. Ya biar makin banyak orang yang pakai. Kalau murah kan banyak yang pakai gitu ya. Kemudian bisa dipakai di mana saja. Ya, bisa diadopsi. Lebih fleksibel kan. Selain itu sebenarnya riset juga membantu menemukan kekurangan atau keterbatasan teknologi yang ada. Jadi tantangan baru buat dikembangkan lagi ya. Jadi menemukan tantangan baru buat dikembangkan lagi. Ya, kemudian riset itu penilaian kritis ya buat melihat dampak teknologi. Jadi teknologi itu seperti kita katakanlah misal bermata dua. Ya bisa membawa manfaat, tapi juga bisa memberikan efek negatif. Kita jadi penilaian kritis, dua mata sisi gitu ya. Nah jadi riset sebenarnya membantu kita buat lebih cepat sadar akan dampak teknologinya, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun etika. Jadi hasil riset sebenarnya sangat penting buat menjadi masukan khususnya ya ke pemerintahan dalam menentukan ya regulasi atau kebijakan-kebijakan publik dalam penggunaan teknologi ya, dampak teknologi. Kemudian yang keempat ya, riset itu seperti alat validasi, saringan buat inovasi teknologi. Dia memvalidasi atau memfilter. Nah, filter ilmiah atau saringan. Nah, jadi sekarang banyak sekali inovasi teknologi yang bermunculan. Nah, riset itu berfungsi sebagai filter ilmiah, ya, untuk ya sekedar tren sesaat yang nggak jelas arahnya, ya. Jadi tanpa riset sebenarnya kita gampang kejebak dengan tren teknologi, ya. Jadi tanpa riset kita mudah tersesat, ya, tanpa arah yang jelas. Kemudian riset itu ya bisa menjadikan pemberdayaan buat kita menjadi bagian dari pengembangan teknologi, ya, pemberdayaan atau SDM. Ya, jadi di dalam dunia pendidikan, riset itu bukan cuma buat kita jadi pengguna teknologi saja, enggak. Ya, tapi riset itu juga jadi cara buat kita menyiapkan generasi gitu, yang bisa bikin teknologi itu sendiri, ya, menjadi pembuat teknologi. Jadi kita nggak cuma pakai, ya, jadi bukan hanya pengguna, tapi kita juga yang menciptakan, ya, dari riset. Nah, ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam riset di bidang teknologi berkembang. Nah, yang pertama itu ada futurology, ya, foresight, gitu ya. Jadi ini kayak menerawang atau memperkirakan masa depan teknologinya. Jadi riset di sini membantu kita untuk memperkirakan tren teknologi apa saja yang bakal ngetren di masa depan. Itu di bagian atas. Ya caranya teman-teman akan menganalisa tren yang sudah ada atau yang sedang berjalan. Jadi teman-teman akan lebih siap terhadap teknologi atau pengembangan riset yang akan datang. Kemudian yang kedua itu berpikir kritis terhadap hype teknologi. Jadi di dunia teknologi ini istilahnya ada buzzword, gitu ya. Buzzword itu ya sebenarnya itu istilah kayak riset yang mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis, gitu ya. Jadi bisa bedakan mana yang benar inovasi, mana yang cuman hype doang, gitu ya di sini. Jadi kita nggak gampang kemakan omongan manis teknologi yang belum teruji. Kemudian dengan hubungan SDGs, gitu ya. Jadi Sustainable Development Goals, gitu ya, goals. Ya, jadi penting sekali ya sebuah riset teknologi itu nggak cuma mikirin kecanggihan saja,
gitu ya. Tapi juga harus memikirkan dampaknya buat keberlanjutan, entah itu pemerintah, entah itu untuk negara, untuk bumi kita ini. Jadi riset ini berusaha untuk mengaitkan perkembangan teknologi dengan tujuan pembangunan keberlanjutan. Ya, gimana caranya misalkan teknologi bisa membantu mengatasi masalah global seperti katakanlah kemiskinan gitu ya, kemudian perubahan iklim dan seterusnya, banyak gitu ya. Kemudian kewirausahaan. Ya, riset di teknologi itu nggak cuma berhenti di lab atau di jurnal ilmiah saja. Sebenarnya salah satu tujuannya bagaimana hasil riset ini bisa dikomersilkan gitu ya, atau jadi bisnis yang bermanfaat buat orang banyak ya. Makanya tadi di awal-awal kita sebutkan bahwa dia bisa dipakai murah segala macam, artinya apa? Itu sifatnya nanti komersial. Nah, jadi sebenarnya kita belajar buat memahami potensi bisnis dari riset yang kita kembangkan, nggak cuma buat saja. Kemudian ya penilaian dan kematangan ya, sebelum teknologi itu benar-benar dipakai luas, ya sebenarnya penting kita akan melakukan evaluasi terhadap kesiapan dari teknologinya. Ya, sebenarnya riset di sini kan bantu kita ngukur ya seberapa matang sih teknologi ini, apakah sudah siap untuk diimplementasikan. Kemudian kalau kita lihat tadi matang atau tidak, kita akan prediksi apa aja resiko yang ditimbulkan dari teknologi ini. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki lagi. Jadi kita nggak asal pakai teknologi yang belum teruji gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari contohnya. Ya, kemudian ya pahami konsepnya gitu. Yang pertama ya teknologi foresight gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar ngeliatin teknologi saja yang sudah ada, tapi lebih jauh gitu ya. Dia bisa memprediksi segala macam. Jadi kalau kita yang lihat yang pertama tadi, sebenarnya contohnya teknologi foresight ini gitu ya. Kalau sekarang itu kita lihat banyak beberapa di negara Eropa itu sudah ada self driving gitu ya. Jadi riset di bidang ini bakal diprediksikan bahwa 10-20 tahun lagi ke depan mungkin bahan bakar kita sudah digantikan sama listrik di Eropa, bukan di Indonesia gitu ya. Nah, jadi semua orang sudah meneliti ke sana. Nah, jadi profesi apa yang akan dihilangkan dengan munculnya teknologi yang self driving atau tenaga listrik? Ya, beberapa pegawai yang bekerja di pom bensin ya hilang gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, kemudian ya kita coba bayangkan 5-10 tahun, bahkan 20 tahun lagi teknologi apa yang bakal dominan gitu. Kemudian kita menelaah jangka panjang gitu ya. Kita nggak cuma mikirin itu ya teknologinya keren atau enggak, tapi juga akan memikirkan dampaknya. Ya, dampaknya apa gitu ya. Gimana cara meminimalisirkan resiko negatifnya. Ya, itu ada dampaknya. Kemudian kita menggunakan skenario dan data trend gitu ya. Misalkan katakanlah kita pakai data-data tren teknologi yang ada, kita bikin berbagai skenario untuk di masa depan, itu bisa terjadi, melihat potensi juga. Kemudian yang penggunaan kritikal terhadap hype. Jadi sekarang itu banyak sekali istilah teknologi yang sebenarnya kedengarannya cukup tren gitu ya. Ada metaverse, ada quantum computing, Web3 dan sudut pandang ilmiahnya, tapi kita mungkin tidak langsung percaya bagaimana cara proses teknologi ini bekerja. Kemudian kita membedakan antara buzzword sama realitas riset. Kita harus bedain mana istilah yang cuman populer di media sosial atau kalangan investor tapi belum terbukti di dunia riset. Kemudian kita belajar mengkritisi tren dari sudut pandang ilmiah gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi ini kerjanya itu bagaimana gitu ya. Kemudian buktinya ada atau enggak gitu ya. Jangan cuma ikut-ikutan tren saja, ikut-ikutan hype saja tanpa dasar yang jelas. Ya, kemudian ada ya ketergantungan. Jadi riset teknologi itu enggak cuman fokus sama kecanggihan teknologi saja, tapi ya mikirkan keberlanjutan dan kepentingan kemanusiaan. Kemudian ya tunjukkan bahwa riset teknologi berkembang itu bisa diarahkan untuk keberlanjutan dan kepentingan manusia.
Ya, bagaimana caranya ya kita kembangkan bisa apa ya, mengatasi masalah global tadi ya, kemiskinan segala macam. Kemudian kita lihat dari sudut pandang dari sisi kewirausahaan ya, ya ini larinya ke komersil, ke bisnis ya, bagaimana kita melihat sudut pandang bahwa teknologi yang kita riset atau kita ciptakan tadi ya bisa bernilai jual. Ya, kemudian kita bisa melihat potensi riset ini bisa dijual atau enggak. Kemudian kita memahami startup teknologi berbasis riset. Ya, kalau kita punya ide teknologi hasil riset, ya bagaimana kita membangun sebuah startup, apa yang perlu teman-teman persiapkan. Ya. Kemudian kita mengenali penggunaan framework gitu ya. Jadi sebelum teknologi dipakai secara luas ya pastikan teman-teman itu perlu mengetahui seberapa matang dan siap teknologi tersebut. Ya, ada beberapa alat dalam framework yang sebenarnya bisa kita pakai. Ada TRL, gitu, teknologi readiness level gitu ya. Skalanya untuk biasanya kalau TRL-nya untuk mengukur tingkat kematangan teknologi dari ide awal dari inovasinya. Kemudian innovation adoption curve gitu ya, model yang menunjukkan bagaimana inovasi itu diadopsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Kemudian Fastly analysis gitu ya, jadi alat untuk menganalisis faktor-faktor eksternal gitu ya, seperti politik, ekonomi gitu ya, sosial gitu, teknologi, lingkungan dan hukum gitu ya. Yang bisa ya artinya apa, yang bisa ada keterkaitan terhadap atau mempengaruhi perkembangan dari adopsi teknologi. Kemudian pertanyaan berikutnya gitu ya, apakah riset ini bisa menjamin teknologi dapat benar-benar matang? Ya sebenarnya jawabannya tidak selalu gitu ya. Jadi riset itu penting sekali sebagai langkah awal atau fondasi buat mengembangkan teknologi. Jadi ibaratnya itu riset ini sebenarnya kayak kita nyari resep ya, katakanlah resep atau bahan-bahan yang tepat untuk membuat, katakanlah buat kue atau buat makanan, buat apapun yang enak. Nah, kita riset dulu, kalau pakai bawang jenis ini nggak bisa, harus bawangnya dari Afrika misalkan gitu, itu riset. Tapi riset ya nggak cukup ya buat menjamin ya katakanlah kue atau yang kita buat tadi itu enak sempurna ya, atau disukai banyak orang, tidak. Ya. Jadi kenapa riset tidak bisa menjadi jaminan mutlak? Ya riset itu baru langkah awal. Jadi riset ini memang memberikan kita pengetahuan ilmiah tentang cara kerja teknologi ya, validasi awal gitu ya. Kalau teknologi itu mungkin bermanfaat dan eksplorasi potensi serta keterbatasan. Tapi ya baru tahap awal. Jadi teknologi ini perlu melewati banyak proses ya. Jadi ada beberapa faktor kematangan teknologi ini kompleks gitu ya. Jadi faktor kematangan teknologi itu sebenarnya kompleks. Ya, yang pertama tadi ya TRL tadi. Ya, kebanyakan riset ini baru nyampe level prototype awal. Nah, buat benar-benar matang bisa dikomersilkan, ya teknologi ini perlu naik ke level lagi. Nah, ada yang namanya dipasang melalui TRL 9 kalau sekarang. Ya, banyak teknologi yang bagus, yang mandek di level prototype karena berbagai macam alasan, banyak. Kemudian ada faktor non teknis. Ya, faktor non teknis sebenarnya itu sangat menjadi faktor yang sangat penting atau krusial. Kenapa? Karena apakah masyarakat siap menerima teknologi itu? Ya, tersedia nggak infrastruktur atau regulasi yang mendukungnya? Ya, kalau faktor-faktor ini nggak siap, teknologi secanggih apapun ya tidak laku dan tidak berkembang ya, khususnya di mana ya gitu ya. Ya jadi ini memang harus benar-benar siap, regulasinya siap, infrastruktur siap, sehingga kalau ada teknologi dia bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian ya komersial dan industri. Ya riset ini sebenarnya ngasih kita untuk ya pengetahuan, tapi teknologi itu benar-benar harus matang dan bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi perlu peran industri dan bisnis buat scaling up. Scaling up itu ya meningkatkan skala produksinya. Ya produksi massal gitu ya, serta pemasaran dan distribusi. Jadi kalau nggak ada yang mau atau yang bisa mengembangkan hasil riset, jadi produk yang bisa dibeli atau dipakai ya nggak matang-matang gitu ya. Ya. Jadi ini beberapa faktor non teknis itu banyak. Kalau teman-teman pernah melihat berita bahwa akan dibangun sebuah
pabrik besar tapi nggak jadi, kan banyak itu faktor non teknis gitu. Jadi sebenarnya riset itu ya syarat penting agar sebuah teknologi punya peluang yang matang ya. Jadi tanpa riset yang benar-benar kita kerjakan, kemungkinan besar teknologi itu nggak bisa berkembang dengan baik. Ya, tapi sebenarnya tapi riset itu sebenarnya nggak cukup. Perlu ada pengembangan lebih lanjut. Jadi kita buat ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian kita melihat pasarnya seperti apa, kemudian dukungan infrastrukturnya, regulasinya apakah berubah atau enggak. Ya, kemudian dari segi bisnis atau komersial kita lihat juga, itu dipikirkan semua. Ya, agar benar-benar yang teknologi tadi ya berguna, matang gitu ya, bermanfaat, kemudian mungkin bisa diterima oleh orang banyak atau masyarakat. Oke, untuk videonya sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke nomor pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.